الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita berbicara sedikit tentang bab taubat. Tentu di antara kita ikhwani fiddin pernah terjatuh ke dalam kesalahan, pernah berbuat dosa. Dan tidak ada dari kalangan manusia yang tidak berbuat dosa. Bahkan para nabi pun pernah melakukan dosa. Para nabi pun pernah melakukan dosa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Adam alaihi salam, yang dia dilarang untuk mendekati atau memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun syaitan menggelincirkannya. Namun ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, para nabi-nabi tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Adapun kita ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, demikian juga termasuk orang-orang yang pernah berbuat dosa. Namun ikhwan fillah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seluruh anak Adam, artinya seluruh manusia, pernah jatuh ke dalam kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan, sebaik-baik yang terjatuh ke dalam kesalahan itu adalah orang-orang yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ikhwan fillah a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita sedikit berbicara tentang masalah taubat. Ikhwan fillah, tentu kita tidak mengetahui apakah taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Namun setidaknya ikhwan fillah kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia harus melewati syarat-syarat dari taubat tersebut. Dia harus melalui syarat-syarat dari taubat tersebut. Dan perlu kita ketahui ikhwan fillah, ini adalah kasih sayangnya Allah sama kita. Ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita pernah melakukan dosa-dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sayangnya Dia mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan dikabulkan, tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melewati beberapa syarat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, dan ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah mempelajari, setelah beliau telaah, setelah beliau bahas kitab-kitabnya para ulama, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan tidak diterima taubat seorang hamba kecuali harus terdapat 5 syarat pada diri orang tersebut. Kalau seandainya 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 5 syarat ini tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, al-ikhlasu lillah bi an yakuna qasdul insan bi taubatihi wajhullah. Syarat yang pertama apa?
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ikhlas taubat itu? Apa fungsinya ikhlas? Gimana taubat kepada Allah ikhlas? Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Taubat itu adalah bagian dari ibadah. Taubat adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terkumpul kepadanya dua syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus terkumpul kepadanya dua syarat ini. Kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ikhlas taubatnya. Dia tidak boleh taubatnya itu karena orang lain, karena manusia, karena orang lain. Misalnya apa, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ada seseorang yang dia mencuri, kemudian ketahuan sama orang-orang, sama warga, ditangkap sama warga, kemudian dia mengatakan saya tobat, saya nggak akan mencuri lagi, saya nggak akan mencuri lagi. Tapi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, sebutan taubat yang dia katakan di sini, ungkapan taubat yang dia katakan di sini itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia takut akan amukan warga. Dia takut akan amukan warga, dia takut akan dimasukkan ke dalam penjara. Maka ikhwan fillah, taubat seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia mengatakan saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar taubat, dan dia tidak pedulikan apakah dia nanti akan dihakimi oleh warga atau tidak dihakimi, apakah dia nanti akan dipenjara atau tidak dipenjara, dia tidak peduli. Yang penting dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas, dia tidak akan pernah mengulangi perbuatannya itu. Maka ini yang benar. Ini yang benar. Meskipun nanti orang-orang akan menangkap dia dan dimasukkan ke dalam penjara, atau orang-orang akan melepaskan dia. Yang penting sama dia, Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya tujuan ketika dia taubat. Bukan yang lain, bukan karena yang lain. Nah, ini di ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Hendaknya tatkala kita melaksanakan ibadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini adalah bagian dari ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah. Demikian juga ketika antum pernah mengata-ngatai istri lah, misalnya kan begitu kan, mengata-ngatai istri, menjelek-jelekkan istri, kemudian pernah memukul istri, maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Sebenar-benarnya taubat. Jangan taubatnya itu karena antum nanti takut gak dimasakin, kan begitu. Gak dimasakin makanan, kemudian antum nanti diusir dari rumah kalau seandainya rumah itu punya dia atau punya orang tuanya. Bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an-nadamu ala ma fa'ala min al-ma'siyah. Hendaknya dia menyesal terhadap perbuatan yang dia kerjakan tersebut. Menyesal terhadap perbuatan yang dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya ketika orang itu menyesal benar-benar jujur di dalam hatinya. Dan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sidq, kejujuran itu yahdi ilal khair wal khair yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa seseorang kepada surga. Tapi tatkala orang itu taubatnya tidak jujur di dalam hatinya, artinya apa ikhwan fillah? Tidak punya rasa penyesalan ketika dia bertobat, maka ikhwan fillah ini akan sia-sia taubatnya. Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaknya benar-benar menyesal. Dan perhatikan, ketika kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada rasa penyesalan ini di dalam dada kita? Kalau seandainya nggak ada, maka buat seolah-olah kita benar-benar menyesal kepada Allah. Kita benar-benar menyesal terhadap perbuatan yang kita lakukan. Jangan sampai seolah-olah hati kita ini plong begitu saja, nggak ada apa-apa. Kita taubat kepada Allah tapi nggak ada perasaan menyesal. Jangan, ikhwan fillah. Harus ada bentuk penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang kita lakukan, sehingga ikhwan fillah taubat kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah yang ketiga dari taubat ini syaratnya an yuqli'a 'anid dzambi alladhi huwa fihi. Hendaknya dia harus meninggalkan dosa yang dia lakukan pada saat itu juga ketika dia taubat. Ketika dia taubat, hendaknya dosa yang dia kerjakan, yang dia taubat dari dosa itu, hendaknya harus dia tinggalkan segera. Harus dia tinggalkan segera. Jangan ditunda-tunda dan jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, harus segera. Dan di sini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an ada dua bentuk cara meninggalkan dosa ini. Ada dua bentuk karena dosa ini ikhwan fillah. Yang pertama, terkadang kita berdosa karena meninggalkan kewajiban. Kita berdosa karena meninggalkan kewajiban. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu, salat fardu, salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, subuh. Kita diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Kita diperintahkan, diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun ikhwan fillah kita melanggar perintah ini. Kita tidak sholat 5 waktu misalnya. Kita melalaikan orang tua kita. Kita melalaikan orang tua kita. Kita durhaka sama orang tua kita. Apalagi sampai menyuruh-nyuruh orang tua untuk ngemis-ngemis di tengah jalan. Ini haram hukumnya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Jangan sampai kita seperti ini. Seorang anak yang menyuruh orang tuanya untuk ngemis-ngemis di tengah jalan, yang dia fasilitasi orang tuanya untuk ngemis di tengah jalan, ini haram hukumnya. Dan dia durhaka. Anak seperti ini anak yang durhaka ikhwan fillah. Maka tatkala kita melakukan ini semua, cara meninggalkan dosa tersebut adalah dengan kembali melakukan ketaatan. Itu dia. Cara menanggalkan dosa adalah dengan kembali melakukan ketaatan. Salat 5 waktu yang kita tinggalkan, maka kita kerjakan. Orang tua yang pernah kita durhakai, maka kita minta ampun sama mereka. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan kita minta maaf sama mereka. Kemudian kembali kita menjadikan orang tua itu adalah sosok yang sangat berharga. Sosok yang bisa membimbing kita. Kita muliakan orang tua. Maka itu caranya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang kita berdosa itu karena melakukan kemaksiatan. Yang tadi yang pertama karena meninggalkan ketaatan. Adapun yang kedua karena melakukan kemaksiatan. Jadi ini dosa ikhwan fillah. Yang pertama dosa meninggalkan, yang kedua dosa melakukan. Meninggalkan di sini adalah meninggalkan ketaatan. Dan yang kedua, dosa melakukan, yaitu melakukan kemaksiatan. Bagaimana cara meninggalkan dosanya ini? Bagaimana cara menanggalkan dosa ini? Yaitu dengan segera meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jangan ditunda-tunda dan jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh, ikhwan fillah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Nabi SAW mengatakan, apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakan semampu kalian. Lihat ikhwan fillah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan larangan tinggalkan segera. Gak ada di sini kemampuan. Nabi SAW gak mensyaratkan kemampuan, karena meninggalkan sesuatu itu semua mudah. Meninggalkan sesuatu itu gak butuh kemampuan. Semua orang pasti mampu meninggalkan sesuatu. Beda halnya dengan ketaatan. Nabi SAW mengatakan, apa yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Nah, masalah ketaatan ini berbeda-beda kita. Ada orang yang bisa puasa Senin Kamis, ada orang yang gak bisa. Ada orang yang bisa puasa Ayyamul Bid, ada orang yang nggak bisa. Ada orang yang bisa puasa Daud misalnya. Ada orang yang nggak bisa. Ada orang yang mampu untuk bersedekah setiap bulannya. Ada yang nggak bisa. Makanya kemampuan ini sesuai dengan
ketaatan ini sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan apa? Apa yang aku larang tinggalkan segera. Karena masalah meninggalkan ini tidak susah, mudah semuanya. Itu tergantung dari diri kita. Mau nggak kita meninggalkan itu? Itu tergantung dari diri kita. Adapun menjalankan ketaatan ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali di atas kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Oleh karena itu ya ikhwan fillah, banyak perkara-perkara yang wajib menjadi tidak wajib bagi seseorang. Contoh misalnya, wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi saat itu dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya harta dan fisiknya juga lemah, maka dia tidak menjadi wajib untuk melaksanakan ketaatan atau kewajiban tersebut. Nah, ini dia ikhwan fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, salah kalau seandainya ada orang mengatakan mau menghentikan rokok, tinggalkan sebatang-sebatang dulu, jangan semua. Ini salah. Kalau mau menghisap dari asap rokok, hentikan semuanya. Gak ada istilah tinggalkan sebatang dulu. 1 hari tinggalkan sebatang, 2 hari 2 batang, 3 hari 3 batang. Tidak, ikhwan fillah. Kalau meninggalkan kemaksiatan semua, kalau antum memang benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera tinggalkan. Setelah mengetahui dalil tentang haramnya rokok misalnya. Haramnya rokok kan begitu. La darar wa la dirar. Jangan kalian membuat kerusakan dan jangan kalian membalas kerusakan dengan kerusakan yang semisal. La darar wa la dirar. Dan ini dalil dijadikan para ulama untuk mengharamkan rokok. Ikhwan fillah, coba bayangkan, merokok saja yang merusak diri dia sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ini saja ikhwan fillah yang pengaruhnya enggak segera sama orang lain diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pengaruhnya dengan segera. Apa itu? Pengaruhnya ketika dia menghidupkan nyala apinya, itu pengaruhnya segera sama orang lain. Bom bunuh diri, kan begitu. Kalau ngerokok dia hidupkan api untuk diri dia, efeknya sama orang lain ada, tapi nggak langsung. Tapi ketika dia melakukan aksi bom bunuh diri, dia menyalakan api untuk diri dia, efeknya langsung kena ke orang lain. Yang merokok saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang melakukan aksi bom bunuh diri, maka hukumnya haram. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita tidak boleh membunuh seorang muslim. Darah seorang muslim itu mahal sekali. Jangankan muslim, ikhwan fillah, kafir saja tidak boleh kita bunuh. Kafir saja tidak boleh kita bunuh kecuali kafir tersebut memerangi kaum muslimin. Kafir harbi namanya. Adapun kafir-kafir yang lainnya tidak boleh dibunuh. Seperti kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Siapa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah kafir yang punya hubungan perjanjian dengan negara kaum muslimin. Seperti duta besar, turis-turis, orang-orang kafir yang jalan-jalan ke negeri kaum muslimin, yang punya hubungan perjanjian dengan negara kaum muslimin, maka mereka nggak boleh dibunuh. Demikian juga kafir dhimmi, kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslim. Dan kita semua dilindungi oleh pemerintah muslim, baik muslim maupun kafir, dilindungi. Maka mereka nggak boleh dibunuh, kecuali kalau kafir-kafir yang nyata-nyata memerangi kaum muslimin. Maka ini yang boleh diperangi. Adapun selain mereka nggak boleh. Ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka ketika kita punya pemikiran seperti ini, gampang menumpahkan darah orang lain, masih ada sebelum Allah mencabut nyawa kita. Kita punya pemikiran seperti ini, ikhwan fillah, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran takfiri, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran bom bunuh diri, kan begitu. Sebelum Allah mengambil nyawa kita, sebelum kita melakukan aksi tersebut, kan begitu, hendaknya kita bertobat, benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan ini semua. Tinggalkan ini semua, ikhwan fillah. Tinggalkan ini semua. Karena ini hukumnya haram. Adapun doktrin-doktrin yang mereka katakan bahwasanya ini adalah jihad, maka ini dusta. Ini dusta atas nama agama. Tidak ada jihad seperti ini. Ikhwan fillah.
Hendaknya orang-orang yang belajar agama ini, yang ingin beramal, yang semangat untuk beramal, hendaknya dia belajar agama agar amalannya itu di atas ilmu. Kalau kita perhatikan ikhwanuddin, mereka ini, orang-orang ini yang melakukan aksi bom bunuh diri ini adalah orang-orang yang semangat beragama. Semangat beragama, tapi tidak dilandasi ilmu. Dia nggak tahu jihad itu hukumnya apa. Padahal para ulama mengatakan jihad itu hukum asalnya adalah fardu kifayah, bukan wajib. Hukum asalnya bukan wajib ain, bukan wajib perorangan. Wajibnya bagi sebagian orang, fardu kifayah. Itu kalau seandainya terjadi perang. Kalau seandainya kita memerangi orang-orang kafir, kita berangkat, maka wajibnya adalah wajib kifayah. Kapan dia menjadi wajib ain? Beda, tahu kan beda antara wajib ain sama wajib kifayah? Kalau wajib ain itu untuk setiap orang, makanya dikatakan ain. Ain itu individunya. Kalau kifayah itu dari kalimat kafayakfi, kifayah, cukup, hanya sebagian orang melakukan, maka sebagian yang lain bebas dari kewajiban. Nah, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Kapan dia menjadi wajib ain? Dia menjadi wajib ain tatkala musuh sudah masuk ke negara kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Maka di sini menjadi wajib ain. Semua diwajibkan untuk mengangkat senjata, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa. Kenapa ikhwan fillah? Kalau kita diam-diam pasti akan dibunuh oleh mereka. Pasti akan dibunuh oleh mereka. Ya seperti kita lihat ikhwan fillah, ya orang-orang Israel yang memerangi orang-orang Palestina. Maka bagi warga lokal yang didatangin, yang diperangi, bagi mereka adalah wajib ain. Tapi bagi yang lain, apakah wajib ain? Tidak. Bagi yang lain tidak wajib ain. Makanya jangan terpengaruh ketika ada orang yang mengajak, ayo kita ke Palestina, ngapain perang? Percuma ikhwan fillah, antum nggak akan dibutuhkan di sana. Kenapa? Mereka itu lebih hebat dalam persenjataan, mereka itu lebih kuat dari kita. Kita tiba di sana nanti jadi umpan. Kita nggak tahu megang senjata, nggak tahu menggunakan senjata, badan juga lemah kan begitu, nggak pernah latihan, terus mau ikut perang, mati konyol lah. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Bagi mereka itu menjadi wajib ain. Ini dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Kemudian ketika sudah berhadapan-hadapan antara pasukan muslim dan pasukan kafir, maka ini menjadi wajib ain, nggak boleh lari ke belakang. Nggak boleh lari ke belakang. Wajib ain untuk berjihad ketika sudah berhadapan-hadapan ikhwan fillah dan yang lain-lainnya. Maka ikhwan fillah bagi kita, karena ikhwan fillah tidak tertutup kemungkinan, karena kemarin ini kasus yang kita lihat ini, yang orang yang melakukan aksi ini, ternyata dia juga ikut-ikut kajian. Ikut-ikut ke kajian ustaz-ustaz kita, teman-teman kita ikhwan fillah. Dia juga ikut. Cuma terpengaruh dengan kelompok-kelompok orang-orang yang berafiliasi kepada ini. Dia terpengaruh dengan itu. Dia menikah dengan seorang wanita, kemudian dia terpengaruh, yang kita dengar berita dan kemungkinan ini beritanya adalah berita yang benar kan begitu. Dia terpengaruh dengan istrinya, yang istrinya ikut kajian-kajian orang-orang takfiri ini. Hingga akhirnya yang dia ngaji di tempat kita ini, dia mulai menarik teman-teman kita satu persatu. Nah, ini bahaya ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Oleh karena itu bagi kita yang punya pemikiran seperti itu, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu semua. Itu hukumnya haram. Haram menumpahkan darah seorang muslim, hukumnya haram. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena tiga hal. Nah demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Syarat yang keempat dari syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Ikhwan fillah, sebelum kita masuk kepada syarat yang keempat, di antara syarat yang ketiga ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, yaitu menanggalkan dosa yang telah dia lakukan, segera menanggalkan dosa yang telah dia lakukan. Maka jangan pernah menceritakan dosa itu kepada orang lain. Jangan pernah menceritakan dosa itu kepada orang lain. Kenapa ya ikhwan fillah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku itu dimaafkan terhadap dosa yang dia lakukan.
Seluruh umatku itu dimaafkan terhadap dosa yang dia lakukan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Ditanya oleh para sahabat, siapa mujahirin tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, an ya'mala rajulu bil laili amalan, seorang yang melakukan amalan di malam hari, amalan buruk, amalan jelek, wa yusbihu wa qad satarahullahu, kemudian di pagi harinya Allah menutup dosa yang dia lakukan di malam hari. Allah tutup dosanya tersebut. Kemudian fayaqulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Namun dia ceritakan dosa yang dia lakukan yang padahal sudah Allah tutup. Dia ceritakan dosa itu kepada orang lain. Wahai fulan, aku semalam melakukan ini, aku semalam melakukan ini. Jadi jangan ketika kita meninggalkan dosa, jangan pernah ucapkan atau jangan pernah sampaikan, omongkan dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Kecuali untuk ibrah, iktibar, agar orang lain yang kita sampaikan itu dia berhenti dari dosanya. Misalnya apa, ikhwan fillah, kita pernah melakukan pencurian, kan begitu. Kita pernah mencuri di sebuah instansi atau di sebuah apalah begitu. Kemudian kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak akan ceritakan perbuatan itu. Kita nggak akan ceritakan perbuatan itu. Kita bertobat dengan cara mengembalikan apa yang kita curi, kita kembalikan semuanya, kan begitu. Kemudian kita melihat ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Kemudian kita ceritakan, "Akhi, saya juga seperti Anda dahulu. Hati-hatilah Anda, ini konsekuensinya berat. Ketika Anda ketahuan, nanti Anda akan dimasukkan ke dalam penjara." Maka ini boleh, tujuannya untuk apa? Untuk membuat dia sadar. Adapun kalau orang-orang yang tujuannya untuk apa kita katakannya, untuk pamer, maka ini ikhwan fillah ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ini adalah orang-orang mujahirin. Orang-orang yang mujahirin. Ya kan banyak ikhwan fillah yang mengatakan setelah dia tobat sekarang dia ngaji, jenggotnya udah panjang, celananya cingkrang kan begitu. Terus dia sering cerita ini sama teman-temannya. Dia bilang apa? Saya dulu preman di sana. Saya preman di sana. Gak ada satu orang pun yang ada di sana itu melainkan dia tahu sama saya. Kalau antum nggak percaya saya preman ini, tato saya masih ada. Begitu. Nah ini ikhwan fillah, dia sampaikan dosa dulu yang dia lakukan. Semua orang yang di sana takut sama saya. Semua orang yang di sana itu pernah saya paraki, pernah saya kutipin uang-uangnya. Gak ada yang berani sama saya. Nah, jangan ikhwan fillah, hasanallahu iyyakum jami'an. Apa manfaatnya antum ceritakan hal seperti ini? Ada manfaatnya untuk orang lain. Ya, ada manfaatnya ikhwan fillah. Maka jangan ceritakan dosa yang kita lakukan. Jangan ceritakan dosa yang kita lakukan. Nah, ini dia ikhwan fillah, hasanallahu iyyakum jami'an. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ikhwan fillah, hasanallahu iyyakum jami'an. Dari syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama, hendaknya ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an al-azamu ala alla ta'uda fil mustaqbal. Syarat yang keempat, dia harus punya tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya itu di hari yang mendatang. Dia harus punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Jangan karena ada satu musibah kemudian dia berhenti, bukan karena tekad yang kuat. Misalnya begini ikhwan fillah, dia punya harta yang banyak, dia orang kaya, kemudian dengan hartanya tersebut dia bermaksiat, dia beli khamar, dia minum khamar, dia pergi melancong ke negara-negara yang dibolehkan zina, kemudian dia berzina di situ, hingga akhirnya Allah membuat dia miskin. Allah buat dia miskin, kemudian dia mengatakan, ya Allah saya tobat. Miskin, sama sekali miskin, gak punya apa-apa, dan dia mengatakan, ya Allah saya tobat. Tapi di dalam hatinya dia masih punya keinginan, kalau seandainya Allah beri dia lagi harta yang banyak, nanti dia akan ulangi perbuatan ini. Dia akan melancong ke negara-negara yang dihalalkan zina, kemudian dia berhubungan zina di situ, berbuat zina di situ, dan dia meminum minuman khamar.
Jadi ada keinginan di hati kecilnya untuk mengulangi perbuatan itu. Maka ini tidak diterima taubat orang tersebut. Tapi hendaknya ketika dia taubat benar-benar semua yang dia lakukan dia punya tekad untuk tidak dia ulangi. Meskipun dia akan mendapatkan nikmat atau rezeki yang berlimpah ruah kembali, harus punya tekad kuat untuk tidak mengulangi. Dan yang terakhir, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya tatkala kita taubat tersebut, hendaknya taubat di waktu-waktu yang dibolehkan atau diterima taubat. Taubat di waktu-waktu yang diterima taubat. Karena ada dua waktu yang tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan dengan diri manusia, dengan setiap individu, dan yang kedua berkaitan dengan semua makhluk secara umum. Yang berkaitan dengan individu setiap manusia yaitu tatkala dia berada di dalam sakaratul maut. Ketika dia berada di dalam sakaratul maut, maka taubat orang itu tidak diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaysa bitawbah lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan keburukan ketika datang kepada dia sakaratul maut, kemudian dia mengatakan saya sekarang taubat. Enggak diterima taubat di ikhwan fillah. Ketika dalam kondisi sakaratul maut dia ingat kalau dia tadi pernah berzina, dia tadi pernah mencuri. Kemudian dalam kondisi napasnya yang sudah nyangkut-nyangkut, yang sudah ditarik oleh malaikat, kemudian dia taubat kepada Allah, ya Allah saya taubat, ya Allah saya taubat, maka taubatnya enggak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita sampai dalam kondisi seperti ini, hendaknya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang kedua, tatkala matahari sudah terbit dari sebelah barat dan terbenam ke sebelah timur, maka tidak ada lagi taubat bagi seorang hamba. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tidaklah terputus hijrah kecuali jika terputusnya taubat, dan tidaklah terputus taubat kecuali jika matahari sudah terbit dari sebelah barat dan terbenam dari sebelah timur. Maka orang-orang yang masuk Islam ketika matahari sudah terbenam dari sebelah timur, Islamnya enggak diterima. Islamnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum kiamat ikhwan fillah, ini masih tanda. Ini masih tanda. Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat dan terbenam ke sebelah timur, maka orang yang masuk Islam, Islamnya tidak diterima. Orang yang berbuat baik, yang dulunya dia pernah berbuat jahat, kemudian dia tobat kepada Allah, maka tobatnya enggak diterima. Dan ini dia ikhwan fillah syarat dari taubat. Dan yang terakhir ikhwan fillah, kalau maksiat yang kita lakukan berkaitan dengan orang lain, maka kembalikan hak orang lain tersebut. Seperti mencuri, maka kita lewatin, kita lalui 5 tahapan ini, dan harta yang kita curi harus kita pulangin. Harus kita pulangin. Ustaz, gimana kalau saat ini? Dulu saya pernah mencuri waktu SMP. Saya pernah mencuri dulu. Saya pernah belanja di warung, saya beli kue 10 harganya 1.000, 10 seharusnya 10.000, saya bayar 5.000. Saya bayar 5.000. Ini kan mencuri namanya ikhwan fillah. Ini gimana sekarang Ustaz? Sekarang orangnya nggak tahu entah di mana. Dicari-cari orangnya nggak ada lagi, keluarganya juga nggak ada. Maka para ulama mengatakan hendaknya kita sedekahkan uang tersebut dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima taubat kita. Tapi kalau orangnya masih ada ataupun keluarganya masih ada, pulangkan keluarganya. Nah, demikian ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum. Ada yang ada pertanyaan, fakat foto silahkan. Kayaknya kita cukupkan saja dengan satu pertanyaan ini. Gak ada alhamdulillah. Langsung kita tutup. Saya ikhwan fillah kayaknya tidak ada pertanyaan, karena waktunya juga sudah 7 menit lagi. Mau masuk isya kan? 7 menit kan? Ya, kita cukupkan saja ikhwan fillah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah untuk sudah paham semua, jadi tidak ada yang bertanya. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.